Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus value engineering pada kasus rumah sakit dan komplek perumahan karyawan. Saya sendiri adalah Esther Elizabeth dari mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Pada bagian pertama yaitu ringkasan eksekutif. Studi ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada bulan November 1996 dengan tujuannya adalah untuk meninjau dokumen desain dan untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Proyek ini melibatkan pembangunan rumah sakit sekitar 350.000 SF dan kompleks perumahan terdiri dari 5 bangunan dengan sekitar 195.000 SF dengan biaya yang telah divalidasi oleh tim value engineering dan disetujui oleh A atau E berjumlah sekitar 93 juta US dollar. Dari 127 ide pada tahap review awal, dihasilkan penghematan awal lebih dari 16 juta US dollar dan tambahan potensi penghematan lanjutan dalam operasi, pemeliharaan, dan peningkatan penghematan dan peningkatan pendapatan sekitar 265.000 per tahun US dollar. Juga dengan potensi penghematan sejumlah 5 juta US dollar termasuk biaya konstruksi serta peralatan pendukung dan medis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi pada setiap bidangnya, yaitu ada 5 bidang. Pertama bidang arsitektur, struktural, mechanical, electrical, dan bidang medis. Pada bidang arsitektur, setelah dilakukan analisis value engineering menghasilkan penghematan dengan total sekitar 3.500.000 US dollar. Dan ada pun rincian beberapa rekomendasi penghematan, yaitu 1. Peninjauan desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit. Kedua, untuk perumahan dilakukan penghapusan unit balkon, kanopi yang kurang efektif, dan menghilangkan ruang bawah tanah, dan juga menggunakan panel dinding eksterior yang lebih murah. Pada poin ketiga, yaitu merevisi desain panel pracetak eksterior rumah sakit dan perumahan dari 7 inch menjadi 5 inch atau menggunakan batu lokal. Poin keempat, menaikkan tingkat ruang bawah tanah rumah sakit sebesar 1 meter untuk mengurangi hidrostatik pada pelat. Poin yang kelima, merevisi lantai dasar yaitu granit dengan lantai yang lebih murah serta lebih praktis untuk ruang operasi. Bagian kedua yaitu di bidang struktural dengan total penghematan sekitar 130.000 US dollar. Beberapa poin penghematan yang diajukan adalah 1. Merevisi sistem struktural untuk pelat datar dan meningkatkan ketinggian lantai ke lantai. Dengan catatan, desain asli 13 kaki tidak akan mengakomodasi secara ekonomis utilitas yang diperlukan. Peningkatan biaya akan terjadi dalam upaya mencocokkan utilitas di ruang langit-langit yang diusulkan. Pada poin yang ketiga yaitu menyederhanakan level lantai dasar dan bawah tanah untuk mengurangi perubahan grade. Selanjutnya pada bagian yang ketiga yaitu di bidang mechanical dengan total item adalah 14 yang diajukan oleh tim value engineering dengan total penghematan sekitar 1 juta US dollar pada tahap awal dan total penghematan 110.000 US dollar per tahun dengan rincian beberapa item yang dilakukan analisis adalah poin pertama, konsolidasi jalur sanitasi dan pembuangan limbah di dalam gedung. Poin kedua, menghilangkan instalasi pengolahan limbah dengan solusi alternatif yaitu mempertimbangkan pengolahan yang lebih murah sehingga menghasilkan penghematan biaya awal sebesar 320.000 US dollar atau menyediakan sistem tangki septi atau septic tank yang menghasilkan penghematan biaya awal sebesar 375.000 US dollar. Poin yang ketiga yaitu mempertimbangkan penyediaan sistem penyimpanan energi termal air dingin sebagai sarana pelepasan beban listrik pada jam sibuk dengan mempertimbangkan peningkatan kenaikan suhu air dingin dari 40 derajat Fahrenheit menjadi 46 derajat Fahrenheit di seluruh pendingin. Hal ini menghasilkan pengurangan aliran air dingin yang secara keseluruhan mengarah pada biaya perpipaan yang lebih rendah, pengurangan energi pemompaan, dan peningkatan efisiensi keseluruhan dari operasi pendingin. Poin yang keempat yaitu mendesain kamar tidur untuk pasien umum dengan suhu 75 derajat Fahrenheit
dari suhu 65 derajat Fahrenheit. Dengan ini akan menghasilkan penghematan biaya awal tanpa mengorbankan kenyamanan pasien. Poin yang kelima adalah mengganti kipas angin dengan menggunakan sistem volume udara sentral di ruang pasien umum. Hal ini dikarenakan sistem sentral lebih efektif dengan meningkatkan kondisi lingkungan dalam ruangan bagi pasien, yaitu memberikan tingkat filtrasi yang lebih tinggi dalam ruang, menghilangkan pemeliharaan yang tidak perlu, dan menurunkan biaya pengoperasian. Bidang keempat yaitu bidang elektrikal dengan total penghematan sekitar 3.800.000 US dollar dan 3.800.000 US dollar pada tahap awal dan 100.000 US dollar per tahun. Dengan poin-poin yang dianalisis adalah pertama, mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi. Poin kedua, mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi. Dikarenakan penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal. Poin ketiga, yaitu mengkonfigurasi ulang pencahayaan luar ruangan yang mengurangi jumlah kutub. Poin keempat, memusatkan sistem catu daya tak terintegrasikan. Poin kelima, memindahkan switchgear lebih dekat ke pusat beban. Poin keenam, mengubah voltase pendingin dari 280 volt menjadi 380 volt. Bagian kelima yaitu di bidang peralatan medis dengan total biaya awal sekitar 7.500.000 US dollar ditambah dengan biaya total 650.000 US dollar per tahun. Beberapa proposal yang penting yang diberikan adalah 1. Menunda beberapa item medis untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat untuk menciptakan kondisi impas atau seimbang, seperti item MRI, LED kateter jantung, kamera nuklir, dan gamma. Biaya modal diprediksi sekitar 5.300.000 US dollar tidak termasuk di atas. Mempertimbangkan untuk menambahkan peralatan terpilih untuk menghasilkan pendapatan tambahan, yaitu menambah peralatannya yaitu pertama menambah satu pemindai ultraswatu tambahan, suara tambahan, kedua menambahkan 3 tempat tidur tambahan dalam hemodialisis untuk pasien anak. Yang ketiga yaitu menambahkan 2 mesin sinar X radiografi seluler. Tiga peralatan tambahan di atas akan menambahkan sekitar 675.000 US dollar per tahun dalam penghasilan tambahan. Poin selanjutnya yaitu area terbesar dari potensi penghematan pada peralatan medis seperti menghilangkan barang-barang yang berlebihan dengan perkiraan peralatan bangunan atau konstruksi, mendapatkan peralatan lokal dimanapun tersedia dengan biaya lebih murah, mengurangi jumlah yang tampak berlebih dan beli peralatan pengganti yang menghasilkan peralatan yang memadai untuk fungsi rumah sakit, menambah peralatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan rumah sakit secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rekomendasi value engineering yang diajukan oleh tim value engineering. Bagian pertama untuk di bidang struktural, yaitu merevisi susunan lab klinis atau unit hemodialisa. Pada desain awalnya ini adalah laboratorium klinis dan unit hemodialisa berlokasi di antara sumbu 10,15 dan A,F. Lokasi tersebut terbagi menjadi beberapa area, yaitu area untuk donor darah, lab klinis, dan untuk hemodialisa. Lalu, oleh tim value engineering ide yang diusulkan adalah memperhatikan penataan ulang dari lab klinis dan ruang donor darah sesuai gambar yang mereka ajukan. Perubahan tersebut memungkinkan untuk meningkatkan pemisahan antara area donasi atau area donor dengan lab klinis serta meningkatkan kemudahan akses pasien, rawat jalan ke lab klinis dan pendonor ke area donasi. Selain itu, perubahan tersebut memungkinkan untuk dapat menambah 3 tempat tidur hemodialisa tambahan untuk pasien. Setelah didiskusikan, desain ini memiliki keuntungan yaitu tata letak yang diatur ulang meningkatkan aliran pasien rawat jalan ke laboratorium dan donor darah ke area donor, menjaga privasi yang diperlukan dari laboratorium klinis, dan memungkinkan penambahan tempat tidur hemodialisis yang akan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Namun terdapat juga kerugiannya yaitu desain ini tidak mengakomodasi pasien anak. Tempat tidur tambahan akan ditunjuk untuk tujuan mengakomodasi pasien anak.
Ini adalah desain susunan lab atau lab klinis atau unit hemodialisa yang diusulkan oleh tim value engineering. Kemudian dalam bidang biayanya, penghematan yang didapat adalah sebesar 95.191 US dollar dengan nilai faktor simpanan tahunan PW yaitu sebesar 9,43. Ini adalah detail pembiayaan yang dibuat oleh tim value engineering. Bagian kedua yaitu pada bidang arsitektur, merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Desain awalnya pada saat ini adalah menggunakan panel dinding eksterior beton pracetak 7 inch untuk rumah sakit maupun untuk perumahan. Dan desain diusulkan oleh tim value engineering adalah dengan menggunakan panel dinding pracetak 5 inch hanya untuk rumah sakit. Dan untuk perumahan menggunakan CMU, plaster, dan cat tekstur. Oleh tim value engineering, desain ini didiskusikan menghasilkan pendapat bahwa tim membahas panel dengan pabrikan lokal yang mengindikasikan bahwa panel 5 inch akan mencukupi. Perubahan ini akan menghasilkan bobot yang besar dan penghematan biaya. Rekomendasi untuk menggunakan CMU, plaster, dan cat untuk perumahan didasarkan pada pembatasan anggaran. Biaya perawatan harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan yang membutuhkan pengecatan dan untuk panel dinding pracetak yang lebih tipis. Biaya ini tidak boleh melebihi nilai 3.000 US dollar per tahun. Ini adalah gambaran desain revisi panel pracetak eksterior yang diajukan oleh tim value engineering. Lalu pada pembiayaannya, desain ini menghasilkan total simpanan sebesar 1.861.986 US dollar. Oh maaf, penghematan pada bidang arsitektur ini menghasilkan simpanan sebesar 1.861.986 US dollar dengan faktor simpanan tahunan atau PW sebesar 9,43. Ini adalah detail pembiayaan yang diajukan oleh tim value engineering. Pada desain awal itu dengan menggunakan panel tebal 7 inch pada rumah sakit dan perumahan mengeluarkan biaya sebesar 3.671.400 per 5 US dollar, sedangkan pada desain yang diusulkan mengeluarkan biaya sebesar 1.761.181 US dollar, sehingga menghasilkan penghematan sebesar 1.861.986 US dollar per tahun. Lalu bagian ketiga yaitu pada bidang electrical. Pada desain awal, bangunan gardu sekitar 9.500 SF untuk 6 trafo rumah dan untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, kapasitas trafo yang dibutuhkan adalah 9.000 kV. Dari gardu diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF dari 3x300 tambah 150 mm kuadrat kabel bertegangan rendah, lengkap dengan lubang utama dan semua item pendukung untuk memberi makanan muatan listrik di semua bangunan dan pendingin. Desain yang diusulkan adalah penggunaan distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan trafo tipe oli dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Trafo yang dipasang alas dari jenis feedlock direkomendasikan. Keuntungannya adalah akan menghasilkan penghematan biaya awal dan LCC. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik dan tercapainya peningkatan layanan. Namun kerugiannya adalah bahwa pemilik harus memelihara trafo. Umur trafo yang diharapkan tidak kurang dari 25 tahun. Kabel bertegangan tinggi ketika dipasang dengan benar memerlukan waktu perawatan yang lebih sebentar dari kabel bertegangan rendah. Total biaya penghematan yang didapat adalah sebesar 1.836.302 US dollar dengan nilai faktor simpanan tahunan atau PW sebesar 9,43.
Ini adalah detail pembiayaan yang diajukan oleh tim value engineering. Pada desain awal, mengeluarkan biaya sebesar 2.449.594 US dollar pada biaya awal, dan untuk operasi dan maintenance-nya dibutuhkan biaya sebesar 32.464 US dollar per tahun. Sedangkan untuk desain yang diusulkan, pada tahap awal mengeluarkan biaya sebesar 792.126 US dollar, dan untuk operasi dan maintenance-nya dibutuhkan biaya sebesar 13.452 US dollar per tahun. Bagian selanjutnya yaitu pada bidang medis. Pada desain awal, untuk 4 tempat tidur di dalam unit hemodialisa. Dan desain yang diusulkan adalah merevisi desain untuk menambahkan 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan bagi pasien anak-anak dan untuk unit sebelum melahirkan. Memindahkan unit ke ruang yang lebih besar. Keuntungannya adalah bahwa unit hemodialisa sangat dibutuhkan dengan daftar tunggu yang panjang, sehingga pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu biaya pengeluaran lain. Dalam melihat proyeksi pendapatan dan biaya terlampir, break-even point kurang dari 1 tahun. Saat ini, pasien anak-anak tidak dapat dilayani dengan baik. Untuk penghematan pada poin ini, pada ide ini, dihasilkan penghematan sebesar 1.617.600 dengan faktor simpanan tahunan sebesar 9,43. Lalu kesimpulannya adalah, pertama, tim value engineering mengajukan 56 proposal untuk perubahan. Mereka mewakili sekitar 16 juta US dollar dalam potensi penghematan biaya awal dan lebih dari 265.000 US dollar per tahun. Tambah lagi lebih dari 500.000 US dollar per tahun sebagai penghasilan tambahan. Poin kedua, sebagai tambahan, 22 saran desain disediakan untuk memperjelas desain, meningkatkan desain, atau meningkatkan biaya. Untuk owner, beberapa rekomendasi untuk pengurangan biaya ditangguhkan sebesar 19 juta US dollar yang akan diberikan. Poin ketiga, untuk memastikan kelanjutan biaya antara rekomendasi yang diusulkan oleh tim VE, kami telah menggunakan estimasi biaya proyek yang dikembangkan oleh tim VE bekerjasama dengan desainer sebagai dasar biaya. Jika ini tidak memungkinkan, tim VM menggunakan data yang disediakan oleh penaksir PM. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Selamat pagi dan terima kasih.